Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak Ibu, saudara pemirsa rahimakumullah, kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dapat menjalani ibadah Ramadan ini insyaallah dengan baik. Mudah-mudahan kita dapat melewati detik demi detik, menit demi menit Ramadan ini dengan amalan-amalan terbaik kita, sehingga Ramadan ini menjadi Ramadan terbaik kita dibandingkan Ramadan sebelumnya. Bapak Ibu, saudara rahimakumullah, saya mau menampilkan presentasi, tapi ada yang presentasi ini sehingga saya tidak bisa menampilkan. Jadi mohon kalau di antara peserta ada yang menyampaikan presentasi, di close terlebih dahulu, supaya saya bisa menyampaikan. Oke, alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, topik kita hari ini adalah tentang menyelaraskan visi pribadi dengan Muhammadiyah. Kemarin kita sudah mencoba untuk mengenal apa itu Muhammadiyah, dan kita juga sudah mulai memahami apa itu visi Muhammadiyah. Maka hari ini kita akan mencoba mengajak Bapak Ibu saudara sekalian untuk menyelaraskan visi pribadi kita dengan Muhammadiyah, sehingga dengan keselarasan visi ini setiap langkah yang kita lakukan di dalam Muhammadiyah akan berdampak pada diri kita pribadi. Maka bermuhammadiyah sesungguhnya adalah upaya untuk membina diri, menyesuaikan diri sesuai dengan yang dilakukan oleh Muhammadiyah, sehingga apa yang kita lakukan, ini efek pentingnya justru untuk kita. Oleh karena itu, sebelum kita sampai ke sana, marilah kita memahami terlebih dahulu apa sih sesungguhnya tugas kita. Diciptakan Allah, diberikan kesempatan hidup di dunia ini. Ini kalau kita membahas tentang tugas kita, maka akan teringat oleh kita dialog antara Allah dengan para malaikatnya yang direkam atau tercantum di dalam surah Al-Baqarah ayat 30. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah. Dan ingatlah ketika Rabbmu, Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, aku hendak menjadikan khalifah di bumi. Nah, itu dialognya. Kemudian para malaikat mempertanyakan, apakah Allah akan menciptakan makhluk
yang kerjaannya adalah menumpahkan darah dan membuat kerusakan, ya, tapi itu adalah dialog yang kemudian Allah tutup. Allah lebih mengetahui, ya, dari apa yang akan diciptakan itu. Nah, jadi tugas utama manusia, ya, diturunkan di bumi yang diawali oleh Nabiullah Adam, ya, dan ibunda Hawa, ya, kemudian anak turunnya termasuk kita, ya. Ini tugas utamanya adalah khalifah, ya, sebagai khalifah. Nah, tugas khalifah ini, ya, Muhammadiyah memberikan penjelasan di dalam penjelasan Muqaddimah Anggaran Dasar Muhammadiyah, pokok pikiran yang pertama, ya, bahwa tugas khalifah di muka bumi adalah mengatur, membangun, memakmurkan, ya. Mengatur, membangun, memakmurkan dunia, ya. Ini tugas khalifah yang pertama. Yang kedua, menciptakan, menjaga, dan memelihara keamanan dan ketertiban di dalamnya. Nah, jadi tugas-tugas kekhalifahan ini adalah tugas untuk semua manusia yang ada di muka bumi. Mengatur, membangun, dan memakmurkan dunia, menciptakan, menjaga, dan memelihara keamanan dan ketertiban dunia. Ini tugas semua manusia. Bukan hanya tugas khalifah dalam pengertian Amirul Mukminin, ya, tapi ini tugas masing-masing manusia, ya. Sehingga, ya, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, menyatakan bahwa kullukum ra'in, setiap kamu adalah pemimpin, wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi, dan setiap kamu, ya, akan dimintai pertanggungjawaban atas kepemimpinannya, ya. Jadi tugas kekhalifahan ini, ya, kita laksanakan sesuai dengan wilayah kuasa kita masing-masing. Yang punya kuasa kecil, misalnya sebagai kepala rumah tangga, ia bertugas menjalankan tugas-tugas kekhalifahan dalam lingkup rumah tangga. Yang mempunyai kuasa menjadi pimpinan amal usaha misalnya, ya, apakah kepala sekolah, apakah rektor, apakah direktur, ya, maka dia mempunyai tugas-tugas kekhalifahan pada wilayah amal usaha yang dipimpinnya. Bagi yang punya jabatan publik, ya, mungkin lurah, mungkin camat, mungkin bupati, wali kota, gubernur, presiden, ya, maka dia mempunyai tugas-tugas kekhalifahan yang lebih besar. Tapi setiap manusia itu mengemban tugas kekhalifahan di muka bumi ini. Jadi bapak-bapak sekalian dan ibu-ibu, ya, jangan merasa bahwa khalifah itu hanya mereka yang diberikan tugas untuk memimpin umat ini. Tapi kita semua manusia, ya, mempunyai tugas kekhalifahan, ya, pada area kuasanya masing-masing. Nah, tugas-tugas kekhalifahan ini harus dijalani sesuai dengan ajaran agama. Mereka yang menjalankan tugas-tugas kekhalifahan tidak sesuai ajaran agama, mereka termasuk orang yang zalim,
Mereka yang menjalankan tugas-tugas kekhalifahannya sesuai ajaran agama, mereka itulah yang benar. Nah, apa itu agama? Majelis Tarjih membuat pengertian tentang agama, ya. Ad-din huwa ma syara'ahullahu ala lisani anbiya'ihi minal awamir wan nawahi wal irsyadat lissalahil ibad dunyahum wa ukhrahum. Ad-din atau agama ialah apa yang disyariatkan Allah dengan perantara nabi-nabinya berupa perintah-perintah dan larangan-larangan serta petunjuk-petunjuk yang kesemuanya itu untuk kebaikan manusia, dunia dan akhirat. Ini pengertian agama yang dirumuskan oleh Majelis Tarjih. Syariat Allah yang disampaikan kepada kita semua lewat para nabi-nabinya. Jadi para nabi, mulai dari Nabi Adam, ya, Idris, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, ya, sampai Nabi Muhammad, ini merupakan perantara-perantara untuk menerima, ya, perintah-perintah Allah, larangan-larangan Allah, petunjuk-petunjuk Allah. Jadi semua agama yang dibawa oleh para nabi itu adalah Islam. Nabi Musa yang dibawa Islam, ya, bukan Yahudi. Nabi Isa yang dibawa Islam, bukan Nasrani. Ya. Semua nabi membawa ajaran Islam. Nah, dalam pengertian agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad, ya, atau ad-din, ya, allazi ja'a bi Muhammad sallallahu alaihi wasallam huwa, ya, ma anzalahullahu fil Qur'an wa ma ja'at bihi sunnah as-sahihah minal awamir wan nawahi wal irsyadat lissalahil ibad dunyahum wa ukhrahum. Agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni agama yang kita anut sekarang ini, ya, ialah apa yang diturunkan Allah di dalam Al-Quran dan yang tersebut di dalam sunnah yang sahih berupa perintah-perintah dan larangan-larangan serta petunjuk-petunjuk untuk kebaikan manusia di dunia dan akhirat. Ya. Jadi untuk Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad itu, ya, jelas sudah termaktub di dalam Al-Quran dan As-Sunnah As-Sahihah. Jadi Bapak Ibu sekalian, di dalam menjalankan tugas kekhalifahan, ya, maka panduannya adalah Al-Quran dan As-Sunnah. Ini untuk generasi kita, umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, untuk umat sebelumnya, ya tentu sesuai dengan, ya,
wahyu Allah yang berlaku pada waktu itu. Pada zaman Nabi Daud ada kitab Zabur. Pada zaman Nabi Musa ada kitab Taurat. Pada zaman Nabi Isa ada kitab Injil. Nah, umat-umat itu menjalankan fungsi kekhalifahan sesuai dengan ajaran-ajaran yang berlaku pada saat itu. Jadi ajaran-ajaran yang dibawa oleh para nabi sebelum Nabi Muhammad berlakunya temporer. Ada masa kadaluarsanya. Begitu sudah hadir nabi selanjutnya, ya, atau turun, ya, wahyu Allah selanjutnya, maka yang berlaku adalah yang kemudian. Nah, begitu Nabi Muhammad diutus oleh Allah, maka keberagamaan kita itu harus mengikuti apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak berlaku lagi, ya, ajaran-ajaran yang datang sebelum Nabi Muhammad, kecuali yang oleh Nabi Muhammad itu diteruskan. Tentu meneruskannya tidak sembarangan, ya, meneruskannya dengan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seperti misalnya haji, korban, ya, ini sejak zaman Nabi Ibrahim sudah dituntunkan, dilanjutkan. Nah, agama yang sekarang kita ikuti adalah agama Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Masa berlakunya sampai kapan? Sampai akhir zaman. Ya. Nanti begitu kiamat, ya, finish, kehidupan manusia di muka bumi tidak ada lagi, ya, alam semesta ini hancur, ya, maka habis juga masa berlakunya dan umat manusia akan beralih pada kehidupan selanjutnya di akhirat. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, pemirsa rahimakumullah, tugas-tugas kekhalifahan, ya, yang dilakukan oleh manusia itu ternyata menjadi kegiatan, ya, yang bernilai ibadah. Ya. Setiap yang dilakukan dalam rangka menjalani tugas-tugas kekhalifahan itu, ya, memiliki nilai ibadah. Ini sebagaimana yang Allah firmankan di dalam surah Az-Zariyat ayat 56. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepadaku. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita hidup di bumi atau di dunia ini, tugas penting kita itu hanya untuk ibadah. Mungkin ada yang bertanya, loh kok cuman untuk ibadah? Bukankah kita perlu melakukan aktivitas-aktivitas yang lain? Nah, kalau pertanyaan seperti ini, ya,
kita perlu memahami makna ibadah itu apa. Ya. Ini tarjih ya, sudah memberikan takrif atau pengertian mahiyal ibadah. Ya. Apa itu ibadah? Yang di dalam formulasi tarjih ya, itu al-ibadatu hiya at-taqarrub ilallah bimtisali awamirihi wajtinabi nawahihi wal amalu bima adzina bisyari' wa hiya amatun wa khassah. Fal amatu ya, kullu amalin adzina bisyari' wal khassatu ma haddadahu syari' fiha bi juz'iyatin wa hayatin wa kaifiyatin mahsusah. Ini pengertian al-ibadah. Artinya kurang lebih demikian ya. Ibadah itu adalah upaya mendekat kepada Allah. Bimtisali awamirhi, caranya dengan menjalankan, mengikuti perintah-perintahnya. Wastina binawahihi, menjauhi larangan-larangannya. Wal amalu bima adzina bisyari', dan melakukan perbuatan aktivitas sebatas yang diizinkan syara' atau sesuai dengan syariah. Ada ibadah umum dan ada ibadah khusus. Yang umum adalah segala amal yang diizinkan Allah. Sedangkan yang khusus ialah apa yang telah ditetapkan Allah akan perincian-perinciannya, tingkah dan cara-caranya. Ini pengertian ibadah yang dirumuskan oleh para ulama ya. Di dalam sidang tarjih ini bukan hanya ulama-ulama Muhammadiyah yang hadir, tapi juga ulama-ulama di luar Muhammadiyah diundang untuk merumuskan pengertian ibadah ini. Jadi inti ibadah adalah upaya mendekat kepada Allah. Caranya menjalani perintahnya, menjauhi larangannya, dan memastikan apa yang kita lakukan itu sesuai dengan syariah. Ada yang umum, ada yang khusus. Ya. Nah, contoh yang umum, ya, umum ini berlaku ketentuan, ya, semua boleh dilakukan kecuali yang dilarang. Kita boleh melakukan aktivitas apa saja sepanjang itu tidak ada larangan, sepanjang aktivitas itu diniatkan untuk taqarrub ilallah, mendekat kepada Allah, maka bernilai ibadah. Jadi kuncinya adalah untuk taqarrub, mendekat kepada Allah, ya, amalan yang dilakukan tidak ada larangannya. Jadi semua boleh. Nah, contoh ibadah umum, ya, kita bekerja, ya,
Bapak Ibu bisa bekerja di tempat kerjanya masing-masing. Mungkin sebagai guru, mungkin sebagai dokter, sebagai perawat, sebagai petani, sebagai pedagang, ya, sebagai konsultan, berbagai macam profesi, ya, yang Bapak Ibu lakukan untuk bekerja, dia bisa bernilai ibadah manakala niatnya taqarrub ilallah. Artinya apa? Niatnya limardhatillah. Kalau Allah ridho, maka kita akan semakin dekat kepada Allah. Tapi kalau niatnya bekerja hanya sekedar bisa melakukan aktivitas dengan baik, ibadah dengan baik, ibadah. Menolong orang yang kesulitan, ibadah. Ya. Jadi tidak terbatas. Ya. Ibadah kita bisa kegiatan apa saja, bisa bernilai ibadah. Ya. Apalagi ya, ikut membangun masjid, ya, ikut membangun fasilitas pendidikan, ya, ikut membangun fasilitas kesehatan dan lain sebagainya. Ini bisa masuk menjadi ibadah. Ya, jadi pendeknya semua aktivitas kita bisa bernilai ibadah, mulai bangun sampai tidur lagi itu semuanya bisa bernilai ibadah, manakala semuanya kita lakukan litaqarrub ilallah dengan cara-cara yang diizinkan oleh Allah. Ini yang ibadah umum atau ibadah am. Nah, yang ibadah khusus itu tata caranya sudah ditentukan. Kita tidak boleh memilih. Ya. Contohnya, sholat, zakat, puasa, haji, kurban, ya, akikah, ya. Itu merupakan ibadah-ibadah khusus yang tata caranya sudah ditentukan. Ya. Sholat misalnya waktunya ditentukan. Ya. Yang namanya sholat subuh, ya, itu waktunya mulai terbit fajar hingga sesaat menjelang terbit matahari. Itu waktu sholat subuh. Duhur, ya, itu waktunya juga tertentu. Matahari pada titik kulminasi atas, geser sedikit masuk waktu subuh sampai ya, jelang asar. Ya. Demikian seterusnya. Masing-masing ada ketentuan waktunya, kita tidak boleh merubah. Caranya juga sudah ditentukan. Ya. Takbirnya dengan mengangkat tangan, ya. Kemudian kita bersedekap, ya. Rukuknya dengan cara tertentu. Masing-masing gerakan ada bacaannya juga tertentu. Nah, semuanya sudah ditentukan. Ya. Intikalnya ketika kita mengangkat itu takbir Allahu Akbar, ya. Kita tidak boleh menggunakan cara yang lain. Ya. Maka ketentuan di dalam ibadah ini hukum asalnya adalah haram. Ya. Al-aslu fil ibadati haram. Hukum dasarnya di dalam ibadah ini haram. Kecuali ada dalil yang memerintahkan untuk melakukannya. Ya. Ini Bapak Ibu sekalian, ya, kita tidak boleh melakukan sholat seenak kita. Ya. Kita harus sholat dengan cara-cara yang telah ditentukan. Sehingga sholat yang terbaik adalah sholat yang sesuai dengan tuntunan Rasulullah. Nah, kalau ada hal-hal yang tidak sesuai dengan tuntunan,
inilah yang namanya bid'ah. Ya. Menambah-nambah ya, di dalam ibadah mahdhah sesuatu yang tidak ada tuntunannya. Ya. Zakat, ya. Zakat ada ketentuannya sudah, ada nisab, ada hitungannya. Bagaimana zakat sapi, bagaimana zakat kambing, bagaimana zakat onta, ya. Bagaimana zakat hasil pertanian, bagaimana zakat emas, itu semuanya sudah ada ketentuannya. Ya. Kita tidak boleh merubah ketentuan-ketentuan baku itu. Ya. Caranya khusus. Puasa demikian juga, ya. Puasa itu caranya khusus, ya. Mencegah makan, minum, hubungan suami istri, mulai terbit fajar ya, hingga tenggelamnya matahari. Kita tidak boleh rubah sebaliknya, mulai tenggelamnya matahari sampai terbit fajar. Kalau itu kita lakukan, puasa kita tidak sah. Ya. Caranya sudah ditentukan. Haji demikian juga. Ya. Harus ke tanah suci. Ya. Harus ya mabit di Mina, wukuf di Arafah, tahapan-tahapannya ada. Kita tidak bisa menentukan cara sendiri untuk ibadah khusus. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita memahami pengertian ibadah ini, ya, maka sesungguhnya di dalam Islam semua aktivitas kita itu bisa bernilai ibadah. Maka kita bisa memahami firman Allah, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah ya, Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah. Selagi niatnya litaqarrub ilallah limardatillah, dengan cara-cara yang diizinkan syara atau sesuai syariah, ya, maka aktivitas kita bernilai ibadah. Nah, Bapak Ibu pemirsa rahimakumullah, kita di dunia ini terikat oleh dimensi waktu. Selama di dunia, ikatan oleh dimensi waktu ini mengikat kita, ya, dan kita diberikan waktu atau diberikan menjalani waktu ini dengan kecepatan yang konstan. Satu hari ya, kita melewati waktu 24 jam. Dan itu tiap hari ya, masanya adalah 24 jam. Tiap jam ada 60 menit. Tiap menit ada 60 detik. Dan ini kita lewati secara konstan, kecepatannya tiap hari tidak lebih cepat atau berkurang ya, tapi kita meniti waktu ini dengan kecepatan yang konstan. Sampai waktu tertentu Allah berfirman dan bersumpah, wal asri, demi al-asr. Al-asr itu adalah masa, waktu ya. Waktu apa? Waktu yang ditetapkan untuk masing-masing manusia. Kita masing-masing mempunyai asar yang berbeda-beda.
Ada yang asarnya cuman tidak sampai masa mukallaf, masa anak-anak sudah diambil. Ada yang sampai dewasa muda, usia 20-an, 30-an sudah selesai. Ada yang sampai dewasa, 40-an sudah diambil. Ada yang sampai tua, ada yang sampai 100 tahun. Ada yang sampai 80 tahun. Masing-masing memiliki ketetapan yang berbeda. Ini semua sudah ada di dalam kitab Lauhil Mahfuz. Masing-masing kita diberikan jatah waktu berapa lama. Nah, kita mengalami 2 episode kehidupan. Episode pertama adalah masa anak-anak. Pada masa anak-anak ini, apa yang kita lakukan ya, itu masih belum dinilai. Artinya belum dibebani hukum. Kalau melakukan sesuatu yang tidak baik ya, belum dianggap berdosa ya. Selanjutnya kita menjalani masa mukallaf. Masa mukallaf ini dimulai dari masa akil balik. Nah, akil balik ini tandanya kalau wanita adalah ketika haid yang pertama. Jadi begitu haid yang pertama kali, seorang wanita sudah sampai usia mukallaf atau sudah sampai usia dewasa. Saat ini anak-anak wanita ya, kelas 6 SD sudah banyak yang dapat ya, ada yang kelas 1 SMP, ada yang agak lambat ya. Tapi saat itulah ya, dia mengalami atau ditetapkan sudah dewasa. Kalau laki-laki ya, itu pada saat mengalami mimpi basah dia sudah dewasa. Kalau tidak mengalami haid atau mimpi basah bagaimana? Ya, para ulama sepakat pada usia 15 tahun sudah dianggap dewasa. Nah, Bapak Ibu rahimakumullah, ketika masa dewasa ini semua aktivitas yang kita lakukan itu sudah diberi nilai. Kalau baik kita akan melihat akibat baiknya, kalau buruk kita juga akan melihat akibat buruknya. Jadi apapun yang kita lakukan dinilai. Ya. Kalau baik ya tentu kita dapat pahala, kalau buruk tentu kita berdosa. Nah, nanti akan dinilai ya. Fama ya'mal misqala waman sakulat mawazinuhu fahuwa fi 'aisyatir radiyah. Siapa yang lebih berat perbuatan baiknya, dia akan berada pada kehidupan yang penuh keridhaan. Ya. Waman khaffat, adapun yang ringan perbuatan baiknya, ya, fa ummuhu hawiyah, dia akan berada di dalam neraka hawiyah, kehidupan yang tidak menyenangkan. Sehingga kehidupan kita di dunia ini adalah ya, untuk menabung amal sehingga amal baik kita itu lebih berat dibandingkan amal buruknya. Nah, di dalam surah Al-Asr itu demi asr, demi usia manusia, innal insana lafi khusrin. Sesungguhnya manusia itu berada di dalam kerugian. Semua. Ketika menjalani waktu, berlalu 1 detik, 2 detik, 1 menit, 2 menit, 1 jam, 2 jam, dan seterusnya. Semua manusia itu berada di dalam kerugian. Jadi hidup di dunia ini adalah hidup menumpuk kerugian.
manusia pada umumnya. Tetapi Allah memberikan perkecualian, illalladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, beramal soleh, wa tawasau bil haq, saling berwasiat kepada yang hak, wa tawasau bis sabr, dan saling berwasiat dengan kesabaran. Nah, jadi orang yang tidak rugi di dalam meniti waktu di dunia ini syaratnya 1 iman, 2 beramal soleh, 3 berdakwah. Tawasau bil haq, tawasau bis sabr itu sebenarnya inti dakwah. Ini yang sebenarnya kemudian ya dielaborasi di dalam misi Muhammadiyah yang 3 itu, ya, menurut saya diambilkan dari jiwa wal asri ini. Ya. Nah, inilah ya kehidupan manusia menjalaninya selama asr yang dijatahkan, ya, nanti selesai, ya, dia akan menuju kehidupan akhirat. Nah, di dalam kehidupan akhirat itu adanya surga dan neraka. Nah, kita berada di mana bergantung pada apa yang kita lakukan di dunia. Kalau amaliyah soleh kita lebih berat, insya Allah kita berada di surga. Tetapi kalau lebih didominasi amalan-amalan su' atau amalan-amalan buruk, ya, maka tempatnya adalah di neraka. Inilah ya yang perlu kita pahami, bahwa perjalanan hidup kita di dunia ini adalah menuju akhirat. Tidak hanya berakhir ketika di dunia saja. Nah, sehingga ya, bagi kita sesungguhnya perjalanan hidup kita adalah perjalanan menuju Allah. Perjalanan menuju Allah. Kita diciptakan dulu di surga, suruh beramal di bumi, ya. Nanti kita kembali ke surga lagi. Ini kalau yang mengikuti petunjuk Allah. Nah, Allah di dalam surah Al-Fajr ayat 27 dan 30 sampai 30 itu menyeru, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah, wahai pemilik jiwa mutmainnah, irji'i ila rabbiki radhiyatam mardiyah, pulanglah kamu kepada Tuhanmu, kepada Rabbmu dalam keadaan penuh keridhaannya. Fadkhuli fi ibadi, masuklah ke dalam golongan hamba-hambaku yang soleh. Wadkhuli jannati, dan masuklah ke surgaku. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau membaca ayat ini, Bapak Ibu merasakan ini ditujukan kepada siapa? Kepada orang yang mempunyai nafsul mutmainnah. Siapa itu? Kalau ada 1.000.000 orang yang memiliki nafsul mutmainnah atau yang layak dipanggil nafsul mutmainnah, saya satu di antaranya. Kalau ada 1.000 orang yang memiliki nafsul mutmainnah, saya satu di antaranya.
Dan akhirnya kalau hanya satu, beranikah Bapak Ibu menyatakan kalau cuman satu, sayalah orangnya. Ini kalau kita berani mengatakan begitu, berarti ya kita memang mempersiapkan diri untuk memiliki nafsul mutmainnah sehingga layak dipanggil Allah, ya, berjumpa dengan Allah dalam keridhaannya, ya, dan ditempatkan di surga. Nah, ini seharusnya kita di dunia ini memantaskan diri supaya layak dipanggil oleh Allah, ya, dan kemudian ditempatkan di surganya. Seberapa serius kita mempersiapkan diri, ya, sehingga layak, ya, untuk ditempatkan di surganya Allah. Nah, sehingga Bapak Ibu sekalian, ya, untuk mencapai ke sana, kita selama hidup di dunia ini sudah selayaknya lah untuk berusaha sekuat tenaga untuk menjadi pribadi Muslim yang sebenar-benarnya. Supaya apa? Supaya layak mendapatkan panggilan Allah, ya, sebagai ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Nah, sehingga kita berusaha sekuat tenaga, ya, selama di dunia ini untuk berproses, berjuang menjadi pribadi Muslim yang sebenar-benarnya. Ini adalah proses sepanjang hayat, ya. Dan kita sesungguhnya sudah punya uswah hasanah, teladan, yang seharusnya menjadi idola kita. Siapa contoh sosok pribadi ideal atau pribadi Muslim yang sebenar-benarnya, yang ideal, yang pernah ada di muka bumi ini? Jawabannya adalah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliaulah sosok ideal, ya. Ibarat kita mendaki sebuah gunung, puncak gunung, ya, kepribadian Rasulullah itu berada pada puncaknya. Kita selama hidup ini mendaki menuju ke puncak, tapi tidak ada di antara kita yang betul-betul sampai puncak makomnya Rasulullah, ya. Karena makomnya Rasulullah itu begitu khusus. Kita para pengikutnya itu ada di bawahnya. Tetapi yang paling penting adalah kita berjuang sungguh-sungguh mendaki, ya, hingga setinggi mungkin, sedekat mungkin dengan makomnya Rasulullah. Itulah yang perlu kita lakukan, ya. Nah, puncak kita nanti akan tercapai pada saat Allah memanggil kita, mengutus malaikat maut, ya, untuk memanggil, mencabut nyawa kita untuk menghadap kepada Allah. Itulah puncak yang kita capai. Kalau mendekati puncak Rasulullah luar biasa, ya. Mungkin separuhnya, mungkin sepertiganya, itu bergantung dari pilihan-pilihan amal yang kita lakukan selama di dunia ini, ya. Nah, kita berjuang, ya, sampai pada posisi yang dekat dengan Rasulullah. Kalau bisa nanti di akhirat kita bisa menjadi tetangganya Rasulullah, Masya Allah. Sehingga selama hidup di dunia ini kita tidak akan digoda, tidak akan tergoda dengan hal-hal yang sifatnya pragmatis untuk kepentingan dunia saja. Sehingga kita mesti membangun visi ukhrawi, ya. Visi kita adalah visi ukhrawi. Karena hidup di dunia ini
hanyalah sebagai ujian, liyab luakum ayyukum ahsanu amala, membuktikan siapa di antara kamu yang paling baik amalnya. Bapak Ibu pemirsa rahimakumullah, inilah kira-kira perjalanan hidup kita. Mulai lahir, masa anak, masa mukallaf, sampai akhirnya Allah memanggil kita. Kita akan sampai pada kehidupan yang sesungguhnya di akhirat kelak. Dan di situ dua pilihan, surga dan neraka. Mana yang kita pilih? Saya yakin peserta pengajian semua tidak ada yang memilih neraka. Pasti semuanya memilih surga. Tapi persoalannya adalah apakah pilihan surga itu mempengaruhi hidup kita di dunia ini sehingga kita memastikan setiap langkah yang kita lakukan adalah langkah-langkah menuju surga. Nah, inilah yang saya kira perlu kita lakukan. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, visi seorang mukmin ini adalah seperti yang Allah panggilkan ini. Ini visi ukhrawinya, kembali kepada Allah dalam keridhaannya dan ditempatkan di surganya. Visi duniawinya bagaimana? Supaya kembali kepada Allah dalam keridhaannya, maka kita mesti menjadi pribadi muslim yang sebenar-benarnya. Inilah seharusnya yang kita setting di dalam diri kita, sehingga kita mempunyai visi hidup menjadi pribadi muslim yang sebenar-benarnya, sehingga dapat kembali kepada Allah dalam keridhaannya dan ditempatkan di surga. Mari kita lihat apakah ini sesuai dengan Muhammadiyah. Ya. Nah, Muhammadiyah mempunyai visi terwujudnya masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Muhammadiyah visinya dalam lingkup masyarakat, lingkup yang lebih luas. Ya. Di mana masyarakat Islam yang sebenar-benarnya, kemarin kita sudah bahas, menjadi tangga untuk memasuki gerbang surga Jannatun Naim. Untuk mendapatkan keridhaan Allah yang abadi. Nah, ini visi Muhammadiyah. Nah, visi Muhammadiyah duniawi tadi hanya mungkin diwujudkan kalau di dalam masyarakat itu banyak pribadi-pribadi muslim yang sebenar-benarnya. Tanpa itu tidak mungkin tujuan Muhammadiyah bisa terwujud. Masyarakat Islam yang sebenar-benarnya hanya bisa terwujud ketika di dalam masyarakat itu banyak pribadi-pribadi muslim yang sebenar-benarnya. Siapa pribadi muslim yang sebenar-benarnya itu? Dimulai dari Bapak Ibu para anggota Muhammadiyah. Ini sebenarnya perjuangan mewujudkan tujuan Muhammadiyah. Ibda binafsik. Mulai dari diri kita masing-masing. Caranya bagaimana? Dengan mewujudkan diri kita masing-masing, ya, menjadi pribadi muslim yang sebenar-benarnya. Nah, ini artinya kita sudah menyelaraskan visi pribadi kita dengan Muhammadiyah. Karena dengan kita menjadi pribadi muslim yang sebenar-benarnya, maka tujuan Muhammadiyah itu akan semakin dekat untuk terwujud. Kalau kita bisa menduplikasi di dalam keluarga kita, masyarakat binaan kita, murid-murid kita, teman-teman kita, maka insya Allah ya, akan lebih banyak lagi
yang menjadi pribadi Muslim yang sebenar-benarnya. Selaras antara tujuan Muhammadiyah dan tujuan pribadi. Dan kita dengan bermuhammadiyah sesungguhnya sedang mengayunkan langkah kita menuju surga. Dan itulah sebenarnya fungsi Muhammadiyah. Silakan Bapak Ibu buka muqaddimah anggaran dasar Muhammadiyah alinea terakhir, ya. Itu di situ dinyatakan semoga dengan Muhammadiyah ini dapatlah kiranya umat Islam diantarkan ke pintu gerbang surga Jannatun Naim. Nah, sehingga Muhammadiyah berfungsi mengantarkan para anggotanya umat Islam ke pintu gerbang surga Jannatun Naim. Maka kalau kita menyelaraskan visi pribadi kita dengan Muhammadiyah, itu artinya kita sedang berjalan menuju surga Jannatun Naim yang kita impikan bersama-sama. Nah, oleh karena itu, Bapak-Ibu sekalian, ya, silahkan tulis visi pribadi Bapak Ibu sekalian, ya, menjadi pribadi Muslim yang sebenar-benarnya, sehingga kembali kepada Allah dalam keridhoannya dan ditempatkan di surga. Cocok tidak? Ya. Menjadi pribadi Muslim yang sebenar-benarnya, sehingga kembali kepada Allah dalam keridhoannya dan ditempatkan di surga. Marilah kita jadikan ini menjadi visi pribadi kita. Silakan Bapak Ibu tulis di dalam buku Bapak Ibu sekalian, di dalam status pribadi Bapak Ibu sekalian. Kalau perlu tulis besar-besar, tempel di kamar, baca tiap hari bahwa visi pribadi saya adalah menjadi pribadi Muslim yang sebenar-benarnya, sehingga kembali kepada Allah dalam keridhoannya dan ditempatkan di surga. Mudah-mudahan kita semua dengan bermuhammadiyah, Allah berkenan menjadikan kita sebagai ahli surga. Hadanallahu iyyakum ajmain. Nasrun minallah, fathun qarib. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.